Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka Wahyu dari kelas 31G. Ingin menyimpulkan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, satu-satunya kitab suci yang masih asli, isinya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan salah satu jalan kita ke atas Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Karena itulah manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Adapun pengertian Al-Quran secara etimologi adalah berasal dari bahasa Sanskerta berasal dari kata para dan dikmah. Para sendiri artinya di samping, di sebelah, atau keadaan lingkungan. Dikmah artinya sudut pandang, telaan, aktif, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang sesuatu realitas. Secara terminologi, paradigma artinya cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan teori ilmiah yang baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercaya. Ada beberapa alasan mengapa paradigma Al-Qurani penting bagi kehidupan. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, dan dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang hak-hak manusia. Di zaman sekarang, Al-Quran bukan hanya sebagai ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam mengembangkan iptek budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi atau meninggalkan ajaran Islam? Yang pertama, karena ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis yang bersifat syumul atau mencangkup semua aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional atau sejalan dengan nalar atau pikiran manusia atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan iptek. Selanjutnya, ajaran Islam berkarakter. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat atau semua ajaran yang ada dalam Al-Quran tidak ada yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah ajaran Al-Quran berkarakter ijaz atau dalam Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga dipahami oleh manusia. Selanjutnya,
ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Di sini kita berpatok pada Al-Quran bukan berarti kita tidak mengikuti zaman modern seperti sekarang ini, tetapi justru kita juga harus berdisiplin ilmu modern. Kedua, menguasai warisan hazanah Islam. Selanjutnya, menguasai relevansi Islam. Selanjutnya, mencari jalan atau upaya untuk sintesis keaktifan. Artinya kita mengikuti jalan Islam itu bukan berarti kita menjadi kuno atau tidak kreatif, tetapi justru sebaliknya, kita jalan Islam itu kita harus menjadi manusia yang kreatif. Selanjutnya, mengarahkan pemikiran Islam sesuai sunnatullah. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.